Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral mustami'in, para pendengar kajian kitab Talbis Iblis yang saya muliakan, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa mari kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pintu rahmah dan pintu keberkahan senantiasa terbuka untuk kita, sehingga mendatangkan kebahagiaan pada kita semuanya, baik di dunia terlebih lagi di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mustami'in yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bacaan kita, melanjutkan bacaan kita pada pertemuan yang lalu. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وتارة يلبس عليهم من جهة العصبية للمذاهب، فترى العامي يلاعن ويقاتل في أمر لا يعرف حقيقته. Kadang-kadang iblis itu mentalbis atau menjebak orang awam sehingga berperilaku asabiyah, fanatik keras, atau memiliki sifat fanatisme yang dahsyat dalam membela mazhab, sehingga kalian akan melihat orang-orang awam itu saling melaknat dan saling memerangi dalam urusan yang sebenarnya mereka tidak fahami. Faminhum, ini contohnya asabiyah itu seperti apa? Faminhum man yakhussu bi'asabiyatihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Di antara mereka ada orang yang fanatismenya sangat besar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa minhum man yakhussu Aliyan, dan di antara mereka juga ada yang fanatismenya itu dahsyat, dikhususkan hanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kam qad jara fi hadha min al-hurubi, berapa banyak asabiyah yang dihasilkan dari fanatisme terhadap Abu Bakar As-Siddiq dan terhadap Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan hurub. Hurub itu jamak daripada harb. Harbun maknanya peperangan, hurub jamak dari peperangan, banyak peperangan. Nah, ini adalah contoh asabiyah antara kaum Sunni dan Syiah. Jadi asabiyah ini adalah sesuatu yang tercela. Loh Ustaz, apakah tidak boleh kita membela akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, membela, berpegang teguh dengan keyakinan Ahlus Sunnah itu bukan bermakna asabiyah. Nah, asabiyah ini tidak pernah baik. Adapun membela, berpegang teguh dan menolong akidah Ahlus Sunnah itu namanya at-tamassuk, berpegang teguh. Kalau ada orang yang menyampaikan ajaran yang menyimpang, kita lawan dengan argumentasi. Kalau ada orang yang mengatakan tidak benar tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kelompok Syiah yang mencaci maki, merendahkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan para sahabat, maka kita wajib membela kemuliaan para sahabat. Itu namanya bertamasuk atau berpegang teguh dengan sunnah, atau berpegang teguh dengan ajarannya baginda Rasulullah dan para sahabat.
termasuk kita membela Abu Bakar As-Siddiq, kita membela kemuliaan Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, dan tidak ketinggalan kita memegang teguh ya prinsip mesti membela kemuliaan Ahlul Bait, ya dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi kalau asabiyah, ini maknanya fanatisme, itu berbeda. Kalau sudah fanatik itu tidak ada yang baik. Ya, kalau tadi kita berpegang teguh pada sunnah, kita mengandalkan argumentasi dalam mendebat lawan, dalam menundukkan logika lawan. Tapi kalau fanatisme itu biasanya sudah menjurus kepada emosi. Jadi yang mengendalikan kita bukan lagi akal, yang mengendalikan kita bukan lagi ilmu, tetapi yang mengendalikan kita adalah emosi. Nah, perbedaan antara asabiyah dengan tamassuk bis sunnah adalah ketika kita melihat ada orang yang tidak berpegang kepada sunnah ajaran baginda Rasulullah, ketika kita melihat ada ajaran yang menyimpang, maka kita menundukkannya dengan argumentasi, kita menundukkannya dengan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan menggunakan logika-logika yang sehat. Adapun kalau asabiyah, dia tidak pakai dalil lagi, dia tidak pakai logik lagi, tetapi yang dipakai adalah perasaan marah, perasaan benci, dan rela menumpahkan darah untuk hal-hal yang sebenarnya tak perlu darah itu ditumpahkan. Nah, jadi orang awam itu gampang sekali ditalbis, diperangkap oleh iblis agar mereka saling melaknat, agar mereka saling membunuh, saling memerangi, saling berperang sesama kaum muslimin karena fanatisme mazhab. Bahkan kalau kita baca tentang sejarah mazhab fikih pun, ya, sejarah dalam mazhab fikih juga itu tidak sunyi daripada asabiyah, tidak sunyi dari fanatisme, sehingga ada orang yang saling perang memerangi, saling sakit menyakiti, saling laknat melaknat hanya karena perbedaan mazhab fikih. Padahal kita semua ini sama-sama kaum muslimin. Kita disatukan oleh akidah tauhid, ya, kita disatukan oleh satu kitab suci yakni Al-Quran, kita disatukan oleh satu nabi yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi itulah iblis pintarnya, gimana supaya umat Islam ini tidak memiliki kekuatan yang kokoh, gimana caranya supaya umat Islam ini mudah dihantam musuh, kita mudah diterjang lawan, sehingga akhirnya banyak orang awam itu yang memilih fanatisme sebagai jalan. Sehingga kata Imam Ibnul Jauzi, berapa banyak peperangan yang terjadi yang menumpahkan darah, menghilangkan nyawa hanya karena fanatisme seperti ini. Ya, seharusnya jangan demikian ya. Seharusnya diselesaikan dalam meja perdebatan, diselesaikan dalam dakwah di lapangan, di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita selesaikan di meja diskusi, kita selesaikan dengan berbalas karya tulis. Ya, jangan sampai perbedaan mazhab ini, sekalipun itu mungkin perbedaan dalam mazhab akidah, jangan sampai menyebabkan pertumpahan darah. Karena apa bedanya kita nanti dengan kelompok Khawarij, ya, yang rela menumpahkan darah karena menganggap orang-orang di luar mereka itu sebagai orang-orang kafir. Nah, jadi faham takfiri itu memang sangat berbahaya. Dan ini dalam lintasan sejarah ya, berapa banyak darah ditumpahkan dan berapa banyak nyawa yang melayang karena fanatisme yang seperti ini. Padahal mereka ini nggak faham hakikatnya itu, nggak penting itu. Kadang mereka tak faham titik perdebatannya di mana, dalilnya apa, logikanya seperti apa, nggak penting. Yang penting karena kau Syiah maka kau nyawamu harus kuhabisi. Yang penting karena kau Sunni maka kau bukan golongan kami, bukan Syiah, maka nyawamu harus dihilangkan. Ini sesuatu yang sangat buruk sekali, dan ini jelas merupakan talbis iblis kepada orang-orang awam. وقد جرى في هذا بين أهل الكرخ وأهل باب البصرة على ممر السنين من القتل وإحراق المهال ما بطول ذكره. Dan telah terjadilah peperangan ini di antara kelompok Karkh, yaitu daerah di Baghdad, wa ahli Babil Basrah, sama daerah Irak maksudnya ya. Ada sebuah tempat namanya Al-Qarkh
Karkh dan juga tempat namanya Basrah. Ini sama-sama sekarang letak posisinya sekarang ada di negeri Irak. Ala mamarris sinin, bertahun-tahun ya terjadi pembunuhan dan terjadi pembakaran rumah-rumah, yang mana kalau mau diceritakan itu sangat panjang, kata Imam Ibnul Jauzi. Wa tara katsiran mimman yukhasimu fi hadha yalbasul harira wa yashrabul khamra wa yaqtulun nafsa. Dan kamu melihat orang yang banyak melakukan khasam, yaitu apa ya dalam bahasa Indonesianya? Khasam ini melakukan perlawanan, melakukan pertentangan, melakukan penyerangan ya, antara kelompok yang fanatik dengan Sunni dan kelompok yang fanatiknya dengan Syiah. Ini adalah orang-orang yang dalam sehari-harinya itu yalbasul harir. Orang-orang yang menggunakan harir itu maknanya adalah sutra, wa yashrabul khamra, mereka minum khamar dan membunuh diri. Jadi aslinya kelompok-kelompok yang berperang ini ya, mereka yang sering menumpahkan darah ini aslinya dalam kehidupan nyata sehari-hari bukan orang yang menjaga akhlaknya, bukan orang yang benar-benar menjaga syariat. Ada di antara mereka yang saling berperang, saling membunuh ya, saling berbunuhan ini hari-harinya ada laki-lakinya yang memakai sutra, ada yang memakai cincin emas gitu ya, ada yang bahkan tidak salat. Jadi kenapa Anda perang? Kenapa Anda membunuhnya? Ya karena dia Syiah saja. Kenapa Anda bunuh mereka? Ya karena dia Sunni saja. Begitu. Kenapa Anda bunuh mereka? Karena mereka tidak Khawarij. Jadi asalkan bukan kelompoknya saja, itu sudah menjadi musuh yang nyata dalam hidupnya. Padahal dia sendiri bukan orang yang taat melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Abu Bakrin wa Aliyun bari'ani minhum. Nah, padahal ya Abu Bakar dan Ali sendiri radhiyallahu anhuma itu berlepas diri dari mereka. Nah, mereka ini ditalbis oleh syaitan seakan-akan Abu Bakar As-Siddiq itu bangga terhadap mereka. Seakan-akan Ali bin Abi Thalib itu bangga terhadap mereka karena membela ajaran Syiah, karena prinsip mereka itu seakan-akan mereka membela Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Ali bin Abi Thalib, padahal Ali bin Abi Thalib sendiri itu berlepas diri ya, tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya. Jadi di akhirat nanti justru Ali bin Abi Thalib yang akan menjadi musuh mereka. Orang-orang Syiah yang selalu mengatasnamakan Ahlul Bait untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan mereka, melegitimasi nikah mut'ah, melegitimasi keyakinan mereka yang itu kadang-kadang keluar daripada nalar yang sehat ya. Membawa-bawa Ahlul Bait untuk mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan membawa-bawa nama Ahlul Bait, mempropagandakan Ahlul Bait ya, untuk menghabisi nyawa kaum muslimin. Mereka ini semua nanti bukan dibanggakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi justru akan menjadi musuh ya, akan menjadi terdakwa dari tuntutan Ali bin Abi Thalib ke atas mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi. Wa qad yahissu na'ami fi nafsihi naw'a fahmin. Ini contoh talbis yang lain. Kadang-kadang orang awam itu ada yang merasa pada dirinya dia punya suatu pemahaman, artinya dia punya ilmu tertentu lah. Mungkin dia orang pintar, dia kuliah gitu, tapi bukan pengetahuan ilmu agama. Dia merasa dia punya pengetahuan sesuatu. Fayusawwilu lahu iblisu mukhasamata rabbih. Lalu iblis menjebak mereka sehingga dengan ilmu yang mereka punya itu, pengetahuan yang mereka punya ya, mereka akhirnya melakukan mukhasamah, melakukan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contoh penentangan tersebut? Faminhum may yaqulu li rabbih kaifa qadha wa 'aqaba. Di antara mereka ada yang mengatakan kepada Allah, bagaimana mungkin Allah ya menetapkan sesuatu, qadha, mentakdirkan sesuatu, tapi Allah mengazab orang tersebut. Misalnya Allah telah mentakdirkan kita akan melakukan perbuatan ini, Allah telah mentakdirkan kita akan melakukan perbuatan itu. Dulu ya pada masa azali sudah Allah takdirkan.
Nah, lalu karena Allah sudah mentakdirkan kita, kenapa pula Allah menghukum kita? Ini seakan-akan mereka ingin mengatakan Allah tidak adil. Nah, ini kalam orang awam ya. Mungkin dia belajar berfilsafat atau dia mungkin belajar pelajaran sosial gitu ya. Sehingga dia berpikir ini kenapa manusia ini perbuatannya Allah tetapkan, takdirnya telah Allah tetapkan, tapi kenapa Allah juga menghukum kita? Padahal Allah yang menetapkan. Nah, ini karena keawamannya, karena dia tidak belajar bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah itu adalah perbuatan kita, bukan kasab kita, usaha kita. Sedangkan apa yang akan kita kerjakan itu, ya, pilihan hati kita atau usaha kita untuk melakukan sesuatu itu dari kita. Allah memberikan kita itu kebebasan untuk memilih, sedangkan perbuatannya itu sendiri jelas perbuatan Allah. Allah mentakdirkan yang baik untuk kita, dan perbuatan-perbuatan buruk kita serta musibah-musibah yang menimpa kita itu pun sudah merupakan ketetapan Allah. Tetapi kasab ataupun usaha kita untuk sampai pada perbuatan tersebut itu adalah usaha kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita karena perbuatan kita, tapi karena kasab, karena pilihan kita atas perbuatan dosa yang kita kerjakan. Nah, makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat." Baginya lah kebaikan atas kasab yang dia usahakan, dan baginya lah keburukan ataupun dosa serta azab dari kasab yang dia usahakan. Jadi Allah mengazab kita ataupun Allah memberikan nikmat kepada kita atas dasar kasab yang kita lakukan. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan, pertanyaan-pertanyaan ini bermain dalam fikiran orang awam karena mereka tidak belajar agama dengan sungguh-sungguh. Wa minhum mana tadi? Wa minhum man yaqulu lima dayyaqa rizqal muttaqi wa awsa'a 'alal 'asi. Antara mereka ada yang mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki orang yang bertakwa sedangkan dia melapangkan rezeki orang yang bermaksiat. Nah, ini jangan sampai keluar dari lisan kita. Saat ini pertanyaan-pertanyaan ini keluar kenapa? Karena ingin mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan itu mendorong, kau pertanyakan itu. Ya, kata iblis itu, kau pertanyakan sama Tuhanmu, kenapa tuh rezeki orang-orang yang berdosa itu, yang jual narkoba itu kaya-kaya, rezeki artis yang membuka aurat itu ya banyak uangnya, ya luas rezeki mereka, tapi kenapa ustaz-ustaz di kampung-kampung tuh miskin-miskin, susah-susah? Kenapa ustaz-ustaz tuh keretanya buruk? Kenapa ulama-ulama tuh hidup tak kaya? Jangan-jangan Tuhan ini tak adil. Kira-kira begitu. Itu terus dibisikkan oleh syaitan. Kenapa Anda berusaha, Anda berdagang, Anda sudah sholat, Anda sudah bersedekah, kok dagangannya enggak juga laris? Tapi kenapa ada si Polan itu yang enggak sholat, puasa Ramadan enggak pernah, bayar zakat enggak pernah? Jangankan sedekah ya, yang wajib saja zakat enggak pernah dia keluarkan, apalagi yang sunnah seperti sedekah. Bahkan ada si Polan yang kafir itu usahanya itu lancar jaya, padahal dia tidak sholat, tidak puasa, tidak taat kepada Allah, bahkan menduakan Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah. Nah, pertanyakan kepada Tuhanmu itu, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini dibisikkan oleh iblis sehingga tidak sedikit orang awam yang masuk dalam perangkap tersebut. Wa minhum ta'ifatun tashkuru 'ala an-ni'ami fa idza jaa'a al-bala'u i'tarada wa kafar. Di antara orang awam itu ada kelompok yang senantiasa bersyukur tatkala mereka mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi kalau datang bala musibah mereka menentang dan mereka murtad dan keluar dari agama Islam. Wa minhum man yaqulu ayu hikmatin fi hadmi hadhihi al-ajsadi yu'adzibuha bil fana'i ba'da bina'iha. Di antara mereka ada yang mengatakan, apalah kira-kira hikmahnya Allah menghancurkan jasad ini? Maknanya Allah mematikan jasad kita, lalu Allah mengazabnya, ya, dengan fana, dengan menghilangkan jasad kita ini setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Apalah manfaatnya itu? Allah ciptakan, Allah hancurkan lagi, Allah ciptakan, Allah hancurkan lagi. Bermiliaran manusia sudah hidup, Allah ciptakan, Allah juga mematikan. Apalah untungnya? Nah, kira-kira begitu. Itu pertanyaan itu bermain dalam fikiran kita. Wa minhum man yastab'idul ba'atha, sampai-sampai ada di antara mereka yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Ini hadirin sekalian, para mustami' sekalian, ini real. Saya pernah mendengar langsung ucapan orang yang ya apa namanya ya, dibilang awam sekali tidaklah, tapi bukan juga sampai level orang yang alim, tidak.
Dia kalau sudah bicara agama itu ya seneng, bicara dalil tahulah sedikit-sedikit begitu ya, bicara hadis, bicara ayat tahu. Kesannya religius, tapi saya terkejut ketika kami sedang ngobrol gitu ya, berbincang, dia sampai pada satu kesimpulan di mana dia tidak percaya adanya hari kebangkitan. Nah, dia tidak percaya itu. Saya katakan, bukankah itu merupakan rukun iman? Lalu beliau mengatakan, tidak. Yang rukun iman itu hanya hari kiamat. Kiamat di sini padahal kiamat itu maknanya sini kebangkitan atau ba'ats kan begitu. Tapi dalam pandangan beliau, yang mesti dipercaya itu adanya nanti hari kehancuran. Ketika kita sudah hancur, maka tidak ada namanya kebangkitan. Nah, saya tanya apa alasannya kira-kira? Dia pun menjawab ini itu alasan. Walaupun kita sebenarnya mengaji ini, kita geli sebenarnya dengan mendengar alasan mereka. Tapi orang Islam yang dia sholat, yang dia puasa, yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan itu ada orangnya. Ada. Ini unik sekali ya. Kita ini kan mungkin karena nggak pernah nanya satu-satu ya sama orang, nggak pernah ngobrol gitu ya. Tapi coba kita sesekali ngobrol gitu dengan teman gitu, itu tidak sedikit itu. Ada orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Bahkan orang yang saya kenal selama ini, dia dia mondok gitu ya, dia pernah mondok, dia juga bergabung dalam sebuah ormas Islam gitu. Kalau kita ngobrol, kita ngopi sama dia, ternyata setelah ngalor ngidul kemana-mana ngobrol gitu, baru ketahuan orang ini nggak percaya hari kiamat. Kita terkejut gitu ya, kok bisa dia tidak percaya hari kiamat? Kata dia, yang disebut dalam Al-Quran dengan hari kiamat itu yang katanya gunung itu berterbangan bagaikan bulu ya, bulu yang berterbangan gitu. Itu katanya itu adalah perasaan yang dirasakan orang pada saat dia meninggal, pada saat sakaratul maut. Seakan-akan gunung itu bergoncang, seakan-akan gunung itu berterbangan, padahal gunung tidak terbang. Jadi dia meyakini hari kiamat itu sebenarnya adalah rasa linglung yang dirasakan oleh seseorang pada saat sakaratul maut. Jadi orang-orang yang berfaham seperti ini itu ada. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari talbis iblis yang seperti ini. Wa min haula'i may yakhtallu 'alaihi maqsuduhu au yubtala bibala'in fayakfur. Ada orang yang punya maksud, punya hajat tapi tidak kesampaian, atau dia diberikan ujian yang berat oleh Allah, maka dia ditalbis oleh syaitan sehingga dia murtad atau jadi kafir. Nah, ini tidak sedikit ya. Jadi bahkan ini lagi-lagi pengalaman saya pernah mendengar dari beberapa guru kami, ada orang yang bisa dikatakan dia mubaligh lah atau da'i, yang lumayan sering menyampaikan kajian gitu. Tapi ketika suatu hari anaknya meninggal mendadak, karena anaknya itu naik kereta gitu ya, baru saja dia keluar dari rumah izin sama ayahnya, nggak lama ditelepon anaknya sudah meninggal di rumah sakit. Itu langsung dia itu setelah itu, wallahu a'lam, kita nggak bilang dia murtad, tapi berdasarkan penuturan beberapa guru-guru kita, setelah itu dia tidak pernah lagi sholat, dia tidak pernah lagi menunjukkan jati diri keislamannya. Artinya ada rasa kekecewaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dapat kabar anaknya meninggal. Nah, dalam kondisi di mana dia tidak siap mendengarkan kabar berita tersebut. Sebagian mengatakan dia sudah murtad, ada yang mengatakan dia tidak murtad, tapi setelah kejadian itu dia ya seperti orang kafir lah, tidak lagi pernah nampak sholat, dia tidak pernah lagi puasa, dia tidak pernah lagi zakat. Nah, apalagi coba namanya itu, kalau ada orang meyakini sholat tidak wajib, zakat tidak wajib, puasa tidak wajib, ya secara akidah ya dia jatuh kafir. Tapi wallahu a'lam. Jadi orang-orang seperti ini itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa yaqulu ana ma uridu usolli, dan dia mengatakan mulai sekarang aku tak mau lagi sholat. Kenapa? Karena dia tak sampai hajatnya dan dia diuji dengan bala atau musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama ghalaba fajirun nasraniyun mu'minan faqatalahu aw darabahu fayaqulu al-awamu qad ghalaba as-salibu. Nah, atau mungkin ada orang fajir, orang yang jahat gitu ya, ahli maksiat dari kalangan orang Nasrani mengalahkan orang mukmin, misalnya mungkin dalam pertempuran atau mungkin dalam sengketa ya,
saling pukul memukuli atau saling berbunuhan, lalu kalah orang mukmin dibunuh oleh orang Nasrani yang fajir, yang ahli maksiat tadi ini, atau mungkin orang mukmin itu dipukul sampai babak belur, fayaqul awam, maka orang awam yang melihat kejadian itu mengatakan salib telah menang. Ini padahal yang menang itu yang individunya, tapi syaitan telah mentalbis seakan-akan ya saliblah yang telah menang, agamanya yang telah menang. Ya, seakan-akan syaitan ingin iblis ingin menumbuhkan dalam hati orang itu bahwa agama Islam itu nggak ada apa-apanya. Kalau Islam itu benar ya sudah tentu mukmin itu yang menang. Ini kok mukminnya yang kalah, bahkan mukmin yang mati dibunuh orang. Berarti Islam ini agama yang kebenarannya masih perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena salib telah menang. Nah, seperti itu. Walimada nusalli idza kana al-amru kadzalika, kalau begitu ngapain kita salat lagi jika halnya seperti itu? Nah, wa kullu hadhihi al-afati tamakkana biha minhum iblisu li bu'dihim 'anil 'ilmi wal 'ulama'i. Nah, seluruh afat, bencana-bencana talbis iblis tersebut dapat dilakukan oleh iblis karena jauhnya kaum muslimin yang awam itu dari ilmu dan dari ulama. Falau annahum istafhamu ahlal ilmi, andai kata mereka bertanya kepada para ulama, la akhbaruhum anna Allah azza wa jalla hakimun wa malikun fala yabqa ma'a hadha i'tiradun. Tentulah para ulama itu akan menjelaskan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim, zat yang pengetahuannya penuh dengan hikmah, dan dialah raja dari segala raja, sehingga tidak tersisa lagi pertentangan dari gejolak batin tersebut. Jadi ini penyebabnya ya, salah satu penyebabnya karena keawaman kaum muslimin sendiri. Faslun, wa minal awami man yarda an aqli nafsihi fala yubali bi mukhalafatin ulama'i famata khalafat fatawahum gharadahu akhadha yaruddu alaihim wa yaqdahu fihim. Di antara orang awam itu ada yang ridha dengan akalnya sendiri. Artinya dia itu bangga dengan akalnya sendiri, dia bangga dengan pengetahuannya sendiri, sehingga dia tidak mempedulikan apabila pemikirannya itu bertentangan dengan pendapat para ulama. Nah, ini banyak nih orang awam tapi nggak tahu diri, orang awam tapi tidak tahu kadar dirinya di hadapan para ulama. Dia merasa dia punya akal, dia bisa berpikir gitu ya. Mungkin dia juga orang sekolah gitu, tapi bukan di sekolah agama, bukan sarjana agama. Dia merasa karena sama-sama sarjana, sama-sama kuliah, sama-sama orang modern bisa berpikir, dia tidak mempedulikan apabila pola pikirnya atau tindakannya itu bertentangan dengan para ulama. Ya, famata khalafat fatawahum ghardahu, ketika fatwa-fatwa para ulama itu bertentangan dengan tujuannya, dengan cara berfikirnya, dengan niat di hatinya, maka mulailah dia menolak pendapat ulama tersebut, wa yaqdahu fihim, bukan cuma menolak tapi dia menjelek-jelekkan para ulama. Nah, ini contohnya lah baru-baru terjadi ini kan, ketika Majelis Ulama Indonesia, para ulama dari berbagai provinsi di Indonesia yang jumlahnya bukan 1, 2 tapi puluhan, bahkan mungkin mencapai ratusan, itu telah mencapai titik di mana dalam kondisi wabah seperti ini, salat Jumat itu sudah boleh dikerjakan di rumah karena adanya rukhsah berdasarkan banyak hadis Rasulullah SAW dan athar para sahabat. Misalnya ini diantaranya athar daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, di mana dia menyuruh kepada Bilal untuk mengumandangkan azan itu menggunakan kalimat sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah masing-masing. Ya, padahal itu azan untuk melaksanakan salat Jumat. Lalu orang bertanya, kenapa jamaah disuruh sholat di rumah? Kata Abdullah bin Abbas, karena aku tidak mau kalian kesusahan ke masjid karena jalanan itu sedang becek. Jadi dikiaskan oleh para ulama yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia, kalau jalanan becek saja atau kalau hujan lebat dan angin kencang di malam hari, itu dapat menjadi illat atau alasan bolehnya mengganti salat Jumat kepada zuhur, bolehnya melaksanakan salat wajib di rumah, tidak berjamaah ke masjid, bolehnya melaksanakan tarawih di rumah. Ya, apalagi kalau dalam kondisi wabah, tentulah semakin boleh, bahkan mungkin dianjurkan. Nah, tapi orang awam ini nggak peduli dia. Ya, kenapa? Karena dia lebih mengandalkan perasaan atau logikanya sendiri.
Nah, sehingga akhirnya dia pun menolak pandangan ulama, bahkan bukan cuma menolak, menjelek-jelekkan. Ya, menuduh, memfitnah bahwa para ulama di MUI itu menerima sogokan dari pemerintah, makan uang haram dan sebagainya, yang mana semua tuduhan-tuduhan itu nanti tentulah di akhirat akan dituntut balas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak orang seperti itu. Padahal ya orang-orang awam ini, kalau mereka punya keahlian tertentu, kalau ada ulama yang mau melakukan pekerjaan mereka, mereka tak kasih tuh. Kita dengarkan kisah Imam Ibnu Aqil yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya ini. Kita lihat bacaan, kita sambung bacaan kita. Waqad kana Ibnu Aqil yaqul, berkata Ibnu Aqil Al-Hambali, waqad 'ishtu hadhihi as-sinina, aku telah hidup bertahun-tahun belakangan ini, ya. Falau adkhaltu yadi fi sun'ati sani'in laqala afsadtaha alayya. Nah, kita ulangi. Qad 'ishtu hadhihi as-sinina, aku telah hidup beberapa tahun belakangan ini. Falau adkhaltu yadi, atau boleh juga falau adkhaltu yadayya, andai aku masukkan kedua tanganku ini fi sun'ati sani'in, di dalam sebuah sun'ah, sebuah benda yang dibuat oleh orang yang membuatnya. Nah, apa saja, misalnya orang pembuat roti gitu ya, orang yang sedang mengadon roti. Nah, Imam Ibnu Aqil bukan ahli roti, ini ulama. Andai kata aku masukkan tanganku di dalam roti yang sedang diadon oleh pembuat roti, misalnya begitu, maka tentulah pasti bisa dipastikan pembuat roti itu akan mengatakan, afsadtaha alayya, kamu telah merusak roti yang telah kuadon. Nah, falau qultu ana rajulun alimun, andai kata aku katakan kepada pembuat roti itu, aku ni ulama, aku ni orang alim, laqala, pasti dia akan mengatakan, barakallahu laka fi ilmika, laisa hadha min syughlika. Dia akan mengatakan kepadaku, ya semoga Allah memberkahimu dan memberkahi ilmumu, tapi ini bukan urusanmu. Urusanmu itu ilmu agama, bukan urusan membuat roti. Hadha, inilah dia, kata Ibnu Aqil. Wa syughluhu amrun hissiyun law ta'ataituhu fahimtu. Padahal ya urusan dia itu urusan yang sifatnya hissi, fisik, bisa diindra, gampang kok, tinggal tengok cara pembuatannya, ambil buku menu ya, tinggal dipelajari sebentar. Andai kata ku pelajari sebentar saja, bisa ku pahami itu dan bisa ku buat. Walladhi ana fihi minal umur amrun aqliyun, sedangkan ilmu yang ada pada diriku, pengetahuan yang ada pada diriku itu sifatnya amrun aqli, perkara yang sifatnya abstrak, yang harus difikirkan. Ya, nggak bisa hanya pakai buku panduan, dilihat orang membuatnya, nggak bisa. Harus dipelajari bertahun-tahun, karena ini menggunakan kemampuan akal secara ekstra. Fa idza aftaituhu lam yaqbal. Nah, herannya ketika aku sentuh roti yang sedang dia buat, dia marah karena mengatakan itu bukan keahlianku. Tapi kenapa giliran aku berfatwa yang mana itu merupakan keahlianku, di mana aku memiliki kemampuan bidang ilmu agama, di mana aku memiliki kemampuan untuk berfatwa, tapi dia tidak mau menerima fatwaku, padahal dia tidak ahli dalam fatwa. Nah, ini penyakit orang awam yang ternyata bukan orang sekarang saja seperti itu. Dari zaman Imam Ibnu Jauzi ini, beliau ini ulama abad ke-6, ya, wafat pada tahun 590 Hijriah. Sudah ada orang awam yang seperti itu, yang mana ketika ada orang, ada ulama, ada ustaz, gitu, ada mubaligh yang mencampuri urusan dia akan marah tuh. Misalnya ada ustaz yang bicara masalah sains, ustaz tidak pakar sains, jangan bicara masalah sains. Ada ulama bicara masalah sosial, ustaz jangan bicara masalah sosial, ini bukan urusan ustaz. Ketika ustaz nanti bicara masalah ekonomi, ustaz jangan bicara masalah ekonomi, ini bukan urusan ustaz. Ketika ustaz bicara politik, ustaz ini bukan urusan ustaz. Nah, oke. Dan biasanya memang para ustaz itu adalah, atau para ulama itu adalah orang yang menghargai keahlian orang. Dan para ulama biasanya tidak akan ikut mencampuri urusan orang yang bukan keahlian dia. Makanya para ulama itu sangat menghargai saran daripada ahli manapun. Ketika ahli medis menyarankan kepada para ulama agar sementara umat Islam melakukan social distancing pada masa wabah, agar dilakukan PSBB, agar dilakukan sholat itu atau beribadah yang sifatnya ramai itu di rumah, para ulama biasanya akan apresiatif terhadap pandangan ahli-ahli ilmuwan dari bidang ilmu manapun itu. Nah, karena para ulama itu tahu betul menuntut ilmu itu berat.
Dia tahu betul bagaimana nilai ilmu itu sehingga dia akan mengapresiasi, menghormati bidang keilmuan orang lain. Nah, tapi orang awam tuh nggak begitu. Orang awam itu kalau dia punya keahlian, kita campuri keahliannya, dia akan marah. Ya, kenapa? Karena dia mengatakan, Anda itu ulama, saya hormati ilmu Anda dalam bidang agama, tapi ini bukan keahlian Anda. Nah, giliran para ulama menggunakan keahliannya, giliran para ulama menggunakan kemampuannya, giliran para ulama menggunakan akalnya yang sehat dalam menggali hukum, baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, lalu difatwakanlah hukum itu berdasarkan klasifikasi dan kemampuan para ulama, tapi banyak orang awam menolaknya. Bahkan di zaman medsos sekarang itu ya sangat kasar sekali cara penolakan mereka kepada para ulama dengan cara membuat tulisan-tulisan ya yang memprovokasi umat. Misalnya kemarin saya ada membaca satu WA yang dikirim di share oleh seseorang di grup gitu, yang mengatakan andai kata masjid bisa berbicara, pastilah masjid akan menangis. Dia akan cemburu ya melihat orang-orang Islam tetap ke pajak, tetap ke pasar, sedangkan mereka meninggalkan masjid. Wah, ini memprovokasi orang. Ya, merendah-rendahkan para ulama dan membuat narasi-narasi yang sebenarnya tidak berdasarkan ilmu. Entah apa dasarnya nggak tahu, karena ada sebagian orang awam itu ya, nafsunya itu sangat besar untuk menentang para ulama. Entah apa alasannya kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini merupakan talbis, di mana iblis menjerat orang-orang awam, sehingga orang awam itu akan marah kalau urusannya diurusi oleh para ulama. Padahal ya, ketika ulama itu memfatwakan sesuatu yang sesuai dengan bidang dan kapabilitas kemampuan mereka, entah kenapa orang awam ini banyak yang suka menentang. Kalau sekedar tidak taat nggak masalah lah. Artinya paling dia itu menjadi orang yang tidak taat saja. Tapi ini bukan cuma tidak taat, menentang, bahkan yaqdahu alaihim, mencaci maki, mencerca dan menghina para ulama dengan berbagai macam tuduhan. Baiklah hadirin para mustami' sekalian yang saya muliakan, kita padakan dulu sampai di sini insyaallah. Kita akan sambung kembali kajian kita pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesehatan fisik, kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua dapat kembali melanjutkan kajian kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.